Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi dan penentuan upah di pasar tenaga kerja. Yang akan dijelaskan oleh Fiona Aulia, Fili Nur Aisyah Putri Menrova, dan Lilis Purwanti. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Yang pertama, pengalokasian faktor produksi. Keinginan masyarakat sifatnya tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang diinginkan tersebut. Maka yang dapat diusahakan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Yang kedua, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Dengan demikian, di dalam suatu perusahaan, hasil penjualan adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam negara tersebut merupakan jumlah pendapatan berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Kemudian, teori produktivitas marginal. Faktor produksi yang akan digunakan oleh suatu pengusaha untuk menghasilkan barang yaitu menggunakan suatu faktor produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan maksimum akan tercapai. Maka persoalannya sekarang ialah bagaimanakah keadaan seperti itu akan dicapai? Nah, suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan yang paling maksimum apabila memenuhi persyaratan yaitu biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh produksi tersebut. Lalu, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang pertama, syarat pemaksimuman keuntungan. Apabila keuntungan produsen berkurang, itu akan menyebabkan ia membatalkan rencananya. Sebaliknya, apabila produsen menerima keuntungan atau bertambah keuntungannya, maka ia akan menggunakan tambahan faktor produksi tersebut pula. Yang kedua, pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. Perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna. Berarti harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual. Kemudian, hanya satu faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah-ubah. Misalnya faktor produksi ini adalah tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan untuk membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Kurva TPP, MPP, dan MRP. Teman-teman bisa melihat sendiri bentuk-bentuk kurva tersebut. Ya, selanjutnya persaingan tidak sempurna dan permintaan faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor. Dalam pasar barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah menyebabkan hasil produksi penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat. Penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Rumus untuk menentukan nilai MRP adalah MRP sama dengan TRPN dikurang TRPN min 1. Yang kedua, grafik permintaan faktor. Kurva hasil penjualan produksi marginal dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terletak di sebelah kiri dari kurva hasil produksi marginal dalam pasar persaingan sempurna. Sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama, permintaan terkait. Seseorang pengusaha ke atas faktor-faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan para pengusaha untuk memperoleh faktor produksi bukanlah untuk memenuhi kebutuhannya. Permintaan tersebut dipengaruhi oleh keinginan pengusaha untuk menghasilkan barang-barang yang akan dijual ke pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, bentuk kurva permintaan faktor. Kurva permintaan ke atas faktor produksi bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah.
Kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan ke atas faktor tersebut. Elastisitas permintaan faktor produksi. Elastisitas faktor produksi dipengaruhi oleh faktor elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi, perbandingan antara biaya faktor dengan biaya total, tingkat penggantian antara faktor produksi, dan tingkat penurunan kurva MRP. Apakah syarat yang perlu dipengaruhi untuk mencapai keadaan berikut? Memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya apabila terdapat dua faktor berubah. Yang A, syarat untuk meminimumkan biaya. Rumusnya MPPL per PL sama dengan MPPC per PC. Syarat untuk memaksimumkan keuntungan, MPPL sama dengan PL dan MPPC sama dengan PC. Atau MPPL per PL sama dengan MPPC per PC sama dengan 1. Penentuan upah di pasar tenaga kerja. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Sumber-sumber kenaikan produktivitas. Yang pertama, kemajuan teknologi memproduksi. Kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat penting kepada kegiatan produksi dan produktivitas. Yang pertama, kemajuan teknologi memungkinkan penggantian kegiatan ekonomi dari menggunakan binatang dan manusia kepada tenaga mesin. Pengertian ini mengembangkan tingkat produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi memperbaiki mutu dan kemampuan mesin-mesin yang digunakan. 2. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Kemajuan ekonomi menimbulkan beberapa akibat yang pada akhirnya meninggikan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Kemajuan ekonomi mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, mempertinggi taraf pendidikan dan latihan teknik, dan menambah pengalaman dalam pekerjaan. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Dalam perekonomian yang mengalami kemajuan, bentuk manajemen perusahaan mengalami perubahan. Pada mulanya, pemilik merupakan juga pemimpin perusahaan, tetapi semakin maju perekonomian, semakin banyak perusahaan yang diserahkan kepada manajer profesional. Dengan perubahan ini juga, organisasi perusahaan diperbaiki dan diselenggarakan menurut cara-cara manajemen yang modern. Penentuan upah sangat bergantung kepada pasar tenaga kerja yang wujud. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan kepada 4 bentuk berikut. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Upah ditentukan oleh pengusaha dan tingkatnya lebih rendah dari di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, pasar monopoli di pihak pekerja. Para pekerja cenderung untuk menuntut upah yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar persaingan sempurna. Yang keempat, pasar monopoli bilateral. Tingkat upah tidak dapat ditentukan. Tingkat yang dicapai bergantung kepada kemampuan perusahaan untuk menaikkan upah dan kemampuan serikat buruh menuntut upah yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, sifat permintaan dan penawaran setiap golongan pekerjaan berbeda. Yang kedua, perbedaan corak pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang keempat, mobilitas tenaga kerja. Yang kelima, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang keenam, faktor geografis. Yang ketujuh, faktor institusional. Sekian dari kelompok saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.